Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukum poligami? Bu, ini boleh saya jawab? Lah, tenang kalian. Fankihu ma tabalakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, minan nisa, perempuan masna 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba 4 orang. Ayat ini nyuruh nambah atau mengurangi? Saya ulang sekali lagi. Ayat ini menyuruh menambah atau mengurangi? Ketika itu orang Arab istrinya banyak, orang Makkah Madinah, dia pakai mazhab namanya poligami unlimited edition. Ada yang bininya 10, ada yang bininya 20. Lalu kemudian turun ayat ini, kata Allah dalam Quran, kau pertahankan saja 4, sisanya kau lepas. Jadi yang waktu itu bininya 20, yang dipertahankannya 4, yang 16 dilepas. Sekarang saya tanya, ayat ini mengurangi atau menambah? Mengurangi, Beb. Jadi baca ujungnya, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup bersikap adil, fawahidah, 1 saja. Dan hukum di Indonesia ketat sekali. Laki-laki tidak bisa menambah buka cabang kecuali ada surat izin dari istri yang ditandatangani di atas materai 10.000 yang disetujui oleh hakim pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam ini, yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas, pena, dan materai. Sebelum tidur periksa dulu, kalau ada kertas-kertas, pena, materai, hati-hati, takutnya pas tidur tertanda tangani. Andai pun tertanda tangani, jangan cemas, karena kertas itu nanti akan dibawa ke pengadilan dan hakim bertanya, benarkah ini surat ibu yang menulis? Benar Pak Hakim, tapi waktu itu saya sedang mengigau tidur lelap. Apakah ibu setuju? Setuju Pak Hakim, barulah bisa. Kalau tak bisa, kalian hanya bermimpi saja, saudaraku. Ibu sudah tenang? Dah. Itu kalau dia mau ke KUA. Tapi kalau dia mau diam-diam, selamat tinggal lah itu. Bolehkah Pak Ustadz? Ini ajaran Islam. Kalau tidak setuju jangan mengejek, karena mengejek berarti mengejek ajaran Islam, mengejek Nabi Muhammad, mengejek Allah. Kalau setuju laksanakan. Bapak rayulah ibu, mama mau masuk surga jalan tol yang tanpa banyak-banyak puasa sunat Senin Kamis, tanpa banyak sholat duha, langsung masuk surga. Setuju ini. Banyak cara lain masuk surga. Nah, tidak semua perempuan siap untuk menerima itu. Betul ibu? Dari bunyinya udah jelas itu, dah pahamlah kalian. Tapi ada perempuan yang ikhlas, suaminya menikah lagi dicarikan oleh istri yang pertama. Kawan saya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Nanti ibu yang mau tanya, nomor handphonenya nanti saya kasih untuk konsultasi bagaimana cara melembutkan hati, bisa menerima itu, insyaallah. Ada laki-laki yang kekuatannya 300 tenaga kuda, tak sanggup istrinya. Kalau ini tidak dibuka pintu emergency door, maka akan terjadi ledakan pesawat yang luar biasa. Dia akan berzina, dia akan buat maksiat. Sekarang saya tanya, ibu lebih mau yang halal atau dibiarkan dia buat haram?
Aku tahu ini keputusan yang sulit, Ibu. Karena susah itulah maka pahalanya surga. Ini video ini nanti tolong jangan dipotong-potong. Jawaban lengkap Ustadz Abdul Somad tentang poligami. Dia adalah emergency door. Ketika kita masuk pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. All of our passenger, kepada seluruh penumpang penerbangan pesawat airlines, nanti ketika pesawat ini di atas, tolong akan turun mendarat, kita keluar dari pintu sebelah kanan. Ada satu pintu di belakang, ada satu pintu di luar. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan, maka silangkan keluar dari pintu emergency door. Maka poligami adalah emergency. Jelas? Jelas kata orang itu lah. Udah jelas kata orang itu, bismillah, mainkan. Yang ketawa yang jomblo-jomblo pula. Besar kali lah keinginan kalian. Satu aja belum. Satu itu aja urus dulu. Ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang belum menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak-banyak puasa, fa innahu lahu wija, puasa itu jadi obat. Anak-anak muda yang belum cukup duit modal untuk nikah, kalian banyak puasa, puasa aja tiap hari. Kalau kalian banyak puasa, nanti ditunjukkan kawan, ada cewek, mana itu yang jilbab merah, entah macam semangka aja aku tengok. Jadi banyak-banyak puasa. Ibu-ibu, kalau dapatlah menantu yang soleh macam panitia ini, jangan sampai kalian lewatkan. Karena mencari laki-laki yang soleh sekarang ini susah, ibu. Kalau mereka nanti datang meminang anak gadis ibu, tolong maharnya jangan tinggi-tinggi ya, Bu. Udah aku kasih kalian jalan. Tak laku juga bukan salahku lagi. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak-anak muda yang taat agamanya, suka kepada ulama, dididik di pesantren Al-Inabah, dekat dengan Walid Zainal, wa khuluqahu, akhlaknya baik, suka pengajian tabligh akbar, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, terjadi kerusakan yang amat sangat dahsyat. Kalau kau terima laki-laki karena hartanya, hari ini kaya, besok jadi fakir miskin. Kalau kau terima laki-laki karena gantengnya, hari ini ganteng, besok top, tua, ompong, peon. Kalau kau terima karena bangsawannya, hari ini bangsawan, besok kena sawan. Tapi kalau kau terima karena solehnya, karena agamanya, karena akidahnya, karena akhlaknya, itulah yang tak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena panas. Dia akan melahirkan anak cucu keturunan. Ini calon imam-imam kalian. Ya Allah, pertemukan anak-anak gadis yang solihah-solihah ini dengan anak lajang yang soleh-soleh ini dengan cara yang baik-baik ya Allah, sehingga lahirlah keturunan yang baik-baik insyaallah. Ayah ya, gimana ayah jumpa dengan emak dulu? Kami jumpanya waktu tabligh akbar di Manggi. Gimana ceritanya jumpa? Waktu itu pas sudah selesai acara Ustadz Somad, pas kami bubar, waktu aku sedang nyari-nyari selop, itulah kepalaku terbentur sama kepala emak kau. Tuh, pas kami pandang, indah untuk diceritakan ke anak cucu. Pertemuannya di mana? Pengajian. Acaranya apa? Mendengar ayat Allah. Ada pacaran-pacaran. Kami tak pernah pacaran. Setelah tatapan itu,
aku pun datang ke rumah kakekmu, datukmu, aku pun diterima, kami pun menikah. Setelah itu kau pun lahir setelah 9 bulan 10 hari. Di Manggi mengandung masih 9 bulan 10 hari. Serius saya bertanya ini. Di Manggi orang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain tinggal 4 bulan aja lagi. Nikah Januari, Mei lahir. Ini yang saya katakan ini true story, kisah nyata atau hoax? Nyata. Apa namanya? MBA, Married by Accident. Karena kecelakaan, dibonceng anak lajang membonceng anak gadis. Kamera sudah menyala, naikkan ke atas, letakkan posisinya di tengah, hidupkan handphone dengan senter. Yang tak punya baterai nanti disiapkan baterai TV, baterai semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Udah, dia nggak boleh lama-lama, nanti ketiak basah. Kita memang nggak apa-apa, kawan pingsan sebelah. Kenapa terlambat ketawa ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana memberitahu suami untuk tidak merokok lagi? Jangan ibu pulang dari pengajian lalu ibu panggil suami ibu mentang-mentang udah ngaji. Sini bang, duduk. Ya ayyuhalladzina maroko. Tak bisa, karena ibu tetaplah seorang ibu rumah tangga, maka ibu pakai lidah orang lain. Pas acara arisan keluarga, ibu bisikkan ke Abu Abi Tengku yang ceramah. Kebetulan Ustadz dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Ustadz tolong ceritakan bahaya tembakau ya Pak Ustadz. Nanti cerita ceramah lah Ustadz itu. La darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain, memudaratkan diri sendiri. Contohnya tembakau. Aku nih kata dia. Nah, habis itu khutbah Jumat, sampaikan ke pengurus, Pak pengurus, tolong singgungkan sedikit masalah tembakau nih pengurus. Khutbah Jumat, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini ada orang yang membakar uangnya, padahal Allah mengatakan innal mubadzirin, orang yang mubazir kanu ikhwana syayatin, saudara setan. Aku juga nih. Jadi dari mulai khutbah Jumat, pengajian arisan keluarga, pengajian di masjid, akhirnya, tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada pengajian. Ad-du'a silahul mu'min. Ibu bacakan Al-Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah. Ya Allah, tutupkan pintu hati suamiku ini ya Allah. Tidak sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Lalu kenapa dibuat Allah begitu panjang ceritanya? Prosesnya. Allah ingin buat ibu dapat nikmat lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Mudah-mudahan ibu yang risau dengan suaminya merokok segera berhenti insyaallah. Amin ya rabbal. Perempuan yang junub, bolehkah dia kerja seperti memasak nasi untuk suaminya? Sebaiknya dia berwudu dulu, sebagus-bagusnya dia segera mandi. Tapi kalau kedinginan atau mati lampu atau kerannya tidak jalan atau sumurnya tiba-tiba kering, setidak-tidaknya dia berwudu. Kalau dia tak bisa berwudu, kata dokter jangan berwudu ya bu, nanti kalau ibu berwudu mati. Maka dia bertayamum. Tapi sebagus-bagusnya dia mandi, barulah dia melakukan aktivitas. Yang tidak boleh sama sekali 7, tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Nah, itu tak boleh sama sekali, haram hukumnya. Tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Mazhab Syafi'i. Sumber referensinya mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Siapa penulis kitabnya? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Adapun tentang memasak, buat kopi suami, sebaiknya dia mandi bersih suci. Bagi tarekat Naqsyabandiyah yang memasakkan gulai goreng ikan, memasakkan nasi orang yang sedang bersuluk, orang suluk nasinya putih, tidak boleh dalam keadaan berhadas. Jangankan hadas besar, sedang uzur, sedang berhadas kecil pun tak boleh. Kami kalau sedang bersuluk tarekat Naqsyabandiyah, maka yang memasakkan nasi yang disukat setumpuk makan siang makan malam itu hanya orang yang dalam keadaan berwudu suci saja. Karena ini terkait tentang kesucian diri, dikhawatirkan dia menjadi hijab yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita suci zahir, suci batin, bersih dari hadas besar, hadas kecil, senantiasa istiqomah menjaga wudu supaya dibukakan Allah pintu-pintu keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal. Mohon Ustaz jelaskan, kami masjid salat Jumat sebagian jamaah melaksanakan salat zuhur. Saking kan tak adanya kertas, terpaksalah kue kotak nih. Bagus, efisien daripada jadi sampah. Dalam mazhab Syafi'i, satu daerah ini sholat Jumatnya mesti satu. Jadi kalau ada ta'addud al-Jum'ah, ada sholat Jumat di masjid sana, ada sholat Jumat di masjid sana, maka dikhawatirkan tidak sah sholat Jumatnya, karena ada beberapa sholat Jumat. Maka untuk menjaga, karena mazhab Syafi'i ini tingkat ihtiyat kehati-hatiannya tinggi, maka selesai sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Itu mazhab Syafi'i yang paling ketat. Adapun beberapa masjid di Kairo, ini masjid kepala Sayyidina Al-Husain, ini masjid Al-Azhar, ini jalan raya, azannya bersaut-sautan. Di satu kota masjid sampai 100, 1000. Itu dipakai mazhab Hanafi. Kalau sudah cukup 40, cukup kira-kira urf orang berjamaah, maka sholat Jumatnya sah. Jadi yang bagi mengamalkan mazhab Syafi'i yang super ketat, habis sholat Jumat dia sholat zuhur lagi, itu tidak salah. Itu adalah amalan mazhab Syafi'i. Bagi yang sudah mengamalkan sholat Jumat, sudah cukup 40 orang, dia tidak ulang lagi, itu pun tak juga salah, karena masih dalam koridor 4 mazhab dan masih berpegang dengan mazhab-mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Jangan saling menyalahkan, jaga persatuan. Alhamdulillah Ustaz, dulu kami kelahi tentang masalah sholat zuhur setelah sholat Jumat. Sekarang kami sudah tak kelahi lagi karena sama-sama sudah tak sholat. Jangan gara-gara tak sholat kita berdamai.
Apa hukumnya mengidolakan orang kafir seperti pemain bola, namanya tak saya sebut? Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau hati kita cinta suka sama dia, doakan dia supaya dapat hidayah. Dalilnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan dia hidayah. Sedangkan orang yang menyerang Nabi, musuh Nabi, didoakannya. Apalagi orang yang tak menyerang kita, kita senang permainannya, kita senang gocek bolanya, maka doakan dia dapat hidayah. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi kalau sudah terlampau cinta, nanti semuanya kita ikut. Pertama tatonya kita ikut, lama-lama celana pendeknya kita ikut, lama-lama antingnya kita ikut, lama-lama keyakinannya pun kita akan ikut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka hati-hati tentang ketertarikan hati. Maka tidak boleh hati ini lebih mencintai. Puncak cinta kita adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua cinta akan berakhir. Al-akhillah, orang-orang yang berkasih sayang di dunia, ba'dhum li ba'din adu, nanti di akhirat akan menjadi musuh. Illal muttaqun, kecuali orang yang takwa kepada Allah. Habibaka haunamma, cintalah secukupnya. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma, boleh jadi yang kau cinta hari ini menjadi musuh besok pagi. Abghid baghidaka haunamma, bencilah secukupnya. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, boleh jadi benci yang terlampau berubah menjadi cinta. Kalau benci jangan terlampau benci, kalau cinta jangan terlampau cinta, kecuali cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita pindah-pindah mazhab? Apa pula boleh pindah-pindah mazhab? Saya tak pernah pindah mazhab. Cobalah sebutkan di pasal mana saya pindah mazhab. Tak pernah saya pindah mazhab. Buka kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Pembahasan pertama tentang talfiq. Tidak boleh mencampur mazhab dalam satu qadiyah. Cara berwuduknya mazhab Syafi'i, pas membatalkannya pindah ke Maliki, batal, tak bisa. Tapi dalam keadaan darurat tingkat tinggi, tapi tidak dalam satu masalah, bisa. Sholatnya mazhab Syafi'i, tapi pas membayar zakat fitrahnya pakai mazhab Hanafi, dia bayar pakai uang. Itu kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. Beliau lebih condong kepada pendapat mazhab Hanafi, karena zaman sekarang orang kalau dikasih beras, beras itu akan dijualnya lagi karena dia perlu duit. Sedangkan zaman dulu orang bayar gandum, gandum bisa ganti kain, karena mereka waktu itu sistemnya sistem barter. Itu Syekh Ali Jum'ah, muftinya Mesir, mazhabnya Syafi'i, dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. Tapi kalau tidak darurat tingkat tinggi, maka kita tak boleh pindah-pindah mazhab. Nanti kita akan terjerumus dalam tatabbu' rukhas, mencari yang enak-enaknya saja. Pas giliran berwuduk dipakainya mazhab Hanafi. Kau tadi kan udah bersentuhan, kenapa tak batal? Aula mastumun nisa, batal itu kalau jima. Kalau tak jima tidak batal. Kalau hanya bersentuhan tak batal. Mazhab apa yang kau pakai? Aku pakai mazhab Hanafi. Pas giliran berkurban, kau tak berkurban. Mazhab Hanafi kan wajib. Aku Syafi'i aja, sunat muakkad. Pas giliran nikah,
Nikah itu dalam mazhab Syafi'i mesti pakai wali. La nikah illa biwaliyin. Tiba-tiba dia tanpa pakai wali, aku udah nikah tadi. Siapa mau nikahkan? Perempuan itu kan boleh nikah sendiri menurut mazhab Hanafi. Ini namanya mazhab kutu loncat. Ini namanya mazhab tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat-lompat. Maka kita istiqomah dalam mazhab Syafi'i insyaallah. Amin ya rabbal. Contoh Pak Ustadz, kita wudhu pakai mazhab Syafi'i, sholat kita pakai cara mazhab Hambali. Bisa sholat pakai mazhab Hambali. Kapan? Waktu di Masjidil Haram, imam masjidnya Syekh Abdurrahman Sudes, pemerintah Saudi Arabia, mazhab resminya Hambali. Itu darurat, karena kebetulan tinggal di Saudi. Kalau tinggal di Manggi, maka mazhab kita pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Subuhnya pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Jadi kalau ada imam subuh bismillahnya jahar tapi dia tidak pakai kunut, itu namanya imam lupa. Karena kalau dia sepaket mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar dan pakai kunut. Kalau dia pakai mazhab Hambali, bismillahnya sir, tidak pakai kunut. Kalau dia pakai mazhab Maliki, bismillahnya tak ada, langsung alhamdulillah, dan kunutnya sebelum rukuk. Mulai pusing kan? Bagus tak usah campur mazhab. Apa pahala bagi istri yang selalu mendukung suaminya menjalankan kebaikan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Di rumah itu, Bu, yang jadi pemimpin bapak apa ibu? Kadang-kadang saya, kadang-kadang dia Pak Ustadz, tapi lebih sering saya. Kalau ada bapak model begitu, sabar aja Pak. Nanti bapak kalau meninggal tak kena azab kubur, saking udah azabnya di rumah. Pas sudah mati, kata malaikat di kubur, yang ini tak usah kita azab lagi, kasihan, udah azab kali dia sama bininya ini. Perempuan yang solihah itu bagaimana sifatnya ya Rasulullah? Idza nazarta ilaiha sarratska. Kalau kau pandang dia, senang hatimu. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku senang kali nengok dia itu. Siapa dia? Istri kawanku. Itu namanya gatal. Usahakanlah ibu menyenangkan di hati suami, di pandangan suami, insya Allah ya Bu. Soalnya banyak sekarang perempuan ini, dia bersolek, pakai baju bagus kalau mau keluar rumah, menyenangkan laki orang. Tapi kalau di depan lakinya bau bawang goreng, bentuknya macam mak lampir. Tapi kalau pas mau keluar rumah, bedaknya 2 inci, mukanya putih, tangannya hitam, minum jus bengkoang. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok, senang hatimu. Yang kedua, idza amartaha ata'atska. Kalau kau suruh, dia taat. Adik sholat ya dek, Allah, baru dengar ceramah Ustaz Somad sekali, udah menceramahi aku pula. Ibu kalau suaminya sholat bersyukur Bu. Berapa banyak orang sekarang suaminya sakau, suaminya mabuk, suaminya pezina, suaminya dilarikan pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya sampai hari kiamat dijaga Allah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Tengoklah kuatnya amin mereka, menunjukkan besarnya cintanya padamu. Semuanya berubah. Dulu mau pergi ke makam Teguh Umar susah, sekarang cantik dan indah. Dulu tidak ada rumah-rumah di tepi laut kena tsunami, sekarang rumah-rumah sudah bagus. Semuanya berubah. Yang tak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu.
kalau dipandang menyenangkan hati, kalau diperintahkan taat. Yang ketiga, idza ghibta anha, kalau kau pergi keluar kota, kalau kau pergi keluar Manggi, dijaganya anakmu, dijaganya hartamu, dijaganya kehormatannya. Itulah perempuan yang solihah. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, kenikmatan yang paling indah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah, allati tu'inu ala imanihi, perempuan yang membantu suami menjaga imannya. Mudah-mudahan semua perempuan-perempuan ini menjaga iman bapak-bapak. Sebetulnya bapak menjaga ibu atau ibu menjaga bapak? Yang paling selamat diam memang, daripada salah jawab. Bagus diam. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan jadi baju pakaian bagi laki-laki, laki-laki jadi pakaian bagi perempuan. Coba tengok ayatnya. Perempuan menutupi aib laki-laki. Saya berani ceramah ini kan karena ada baju yang menutupi saya. Coba kalau keluar, kurus sekali Ustaz Somad. Jadi mereka ini adalah pakaian yang menutupi bapak, dan bapak juga tutupi mereka. Saling menutupi, bukan saling membuka aib. Maka begitu Allah mengatakan, ini perempuan laki-laki, dua makhluk yang berbeda. Lalu yang menyatukan mereka apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikannya antara kalian berdua ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu fisik, lebih tinggi, lebih cantik, lebih putih, rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang. Begitu anak tiga, rambutnya bak sumbu kompor, dan seterusnya. Nanti kalau aku teruskan banyak yang tersinggung. Perempuan itu macam bunga. Bunga itu bagaimana? Cantik, mekar, harum, indah, layu, kuning, mati. Satu-satunya bunga yang tak layu, bunga plastik. Dan di Manggi tak ada bunga plastik, karena semuanya asli, original. Beda tempat lain, oh cantik sekali bunga, pas ditengok plastik semuanya. Di Manggi asli, tanaman hidup. Tolong selesai acara panitia kalian balikkan ini. Ya kan Bu? Punya orang ini. Kan sampai habis acara, hilang bunga aku kan gara-gara Ustaz Somad lah ini. Aku juga yang kena. Mudah-mudahan ibu bertambah imannya karena bapak pemimpin rumah tangga yang soleh, dan bapak istiqomah karena ibu-ibu yang solihah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apakah boleh bagi kita untuk mengulang hafalan Quran ketika sedang dalam keadaan haid bagi perempuan, Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua Imam Hanafi, tidak boleh perempuan dalam keadaan haid membaca Quran, memegang Quran, membawa Quran. Mazhab Maliki tidak boleh, mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh. Tapi ada pengecualian. Mazhab Maliki boleh perempuan yang sedang uzur haid mengulang hafalan an zahri qalbin, dalam hati. Jadi nanti kalau bapak lihat ada ibu-ibu diam aja, itu sedang ulang hafalan, diam aja. Tanya dulu, ibu hafal Quran? Enggak. Itu berarti sedang memikirkan tagihan. Mazhab Hambali boleh, catatan guru yang sedang mengajar Quran, ustazah-ustazah sedang ngajar, maka dia boleh baca tapi putus-putus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
tak boleh baca sekali lurus. Jadi kesimpulannya dari 4 mazhab, boleh membaca 2. Yang pertama, mengulang hafalan dalam hati. Yang kedua, mengajar dengan putus-putus tidak nyambung. Adapun selain dari itu, tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran. Izinkan saya bertanya pada malam yang berbahagia ini, apakah kita berdosa jika kita menegur orang tua kita ketika tahu perbuatan yang mereka lakukan salah? Kuntum khaira ummah, kalian ini umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil, larang orang buat mungkar. Jadi kalau orang tua kita mabuk Pak Ustadz, orang tua kita main judi Pak Ustadz, orang tua kita ke dukun Pak Ustadz, apakah judi, dukun dan mabuk itu mungkar? Mungkar. Maka kita cegah. Caranya, jadi jangan mentang-mentang udah ngaji, udah tobat, udah hijrah, dekat dengan Abu Abi Tengku Ustaz, pulang ke rumah, munafik, itu ayahmu. Kalau kau panggil dia setan, berarti kau anak. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata ayahnya Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi jauh sana. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu mengabulkan doa-doaku. Jadi tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Wa in jahadaka, kalau orang tuamu memaksamu, ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, kata Allah, la tuti'huma, jangan kau taat pada orang tuamu. Tapi baca ujung ayatnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul, berinteraksi dengan baik, dengan pernah berhenti, tapi dengan cara yang santun. Ud'u ila sabil rabbik, ajak kedua orang tuamu ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Mesti berdebat, berargumentasi. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi kalau kebetulan ibunya belum pakai jilbab, belum menutup aurat, mak pakai baju tutup auratnya mak ya, kelihatannya ketiak mak itu macam leher onta. Kasar kali cakap kau. Kalau tak percaya tengoklah mak, ini gambarnya. Jangan kasar-kasar, karena bagaimanapun dia dulu yang mengandungmu 9 bulan 10 hari, melahirkanmu meregang nyawa. Kau gendong dia dari Banda Aceh ke Makkah, terus ke Madinah, terus ke Padang Arafah, terus ke Musdalifah dan Mina, tak dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Dengan kata yang paling lembut, paling baik, pakai lidah orang lain, pinjam lidah ustaz untuk menyampaikan kebaikan, dan doakan dia. Allah akan membukakan pintu hidayah. Tak ada yang sulit bagi Allah, tapi Allah ingin melihat kesabaranmu dan keseriusanmu. Mudah-mudahan orang tua kita yang belum lagi dapat hidayah, dibukakan Allah pintu hidayah insyaallah. Apa hukumnya suami yang tak mau kerja bertahun-tahun, berharap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga? Masih ingat sirat ta'liq? Kalau saya meninggalkan istri saya sekian tahun lamanya, atau 6 bulan tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri saya datang ke pengadilan agama. Tak ingat saya sirat ta'liq Pak Ustaz? Tulislah di situ www.google.com sirat ta'liq. Tulislah di situ di YouTube, nanti kau dengar bunyi sirat ta'liq. Istri yang tak dinafkahi 6 bulan, maka dia datang ke pengadilan agama, lalu kemudian hakim akan menjatuhkan kalau cukup syarat, karena sudah ditaklikkannya kepada hakim.
Tapi ini istri kan solihah baik, tak mau dia jauh dari abang, walaupun tak kerja tetaplah buah hati belayan jiwa Pak Ustaz. Susah untuk berpindah ke lain hati Pak Ustaz. Maka bagaimana caranya menyuruh dia bekerja? Gimana caranya? Laki-laki itu punya 5 kewajiban, kalau tidak dia laksanakan berarti dia meninggalkan kewajiban dosa. Yang pertama, ngasih makan. Ibu udah dikasih makan? Banyak yang belum makan. Yang kedua, memberi pakaian tanpa saya tanya. Saya sudah tahu karena semuanya menutup aurat. Sampai pramugari pun kalau sudah sampai ke Bumi Nangro Aceh Darussalam langsung menutup aurat. Pas sudah keluar baru dibukanya balik. Yang ketiga, tempat tinggal. Apakah ibu sudah dikasih tempat tinggal? Sudah. Yang keempat, pendidikan. Aslinya istrinya di rumah, suami yang mendidik, tapi karena suaminya pun tak bisa, dibawanya ke masjid Haji Kecik Lumi, dibawanya ke tablik akbar pengajian supaya mendengarkan pendidikan. Aku tak bisa mengajarmu, mam. Dia selalu manggil istrinya mami. Mami yang ada dalam film Mami Return itu. Aku tak bisa mendidikmu, maka kuawak kau pengajian. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Jadi kalau ada perempuan tidak diberi perhatian, dia akan mencari perhatian suami tetangga. Nah, itulah dia kalau berjalan berbunyi kakinya kerincing, 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 kerincing. Wajahnya biasa aja, lipstiknya 3 inci. Mencari perhatian orang gara-gara suaminya tak memperhatikannya. Jadi suami, kalian menjadi suami yang baik, berikan 5 ini. Kita ulang. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Ibu, ini calon-calon suami yang baik. Kalian punya anak gadis, kasih secepatnya ke sini. Setuju? Baku iklankan tak juga laku, kalian entahlah. Pulang dari sini cepat sebelum orang ini berubah pikiran. Mau sampai duha ini nampaknya. Ustaz, kami tanya bagaimana orang yang selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah, taat kepada Allah, selesai masalah. Apalagi? Tapi masih melakukan dosa. Ini namanya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Orangnya selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah, sholat, puasa, taat kepada Allah, tapi masih melakukan dosa. Dosanya apa? Pacaran. Ya Allah, barokah jamaah yang hadir malam ini, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Mudah-mudahan semua yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Udah selesai. Insya Allah berhenti dia tak berdosa lagi. Apalagi dah putus. Laki-laki perempuan pacaran, jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, gembung masuk angin. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah laki-laki apa perempuan? Yang hamil laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa melahirkan anak laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Udah begitu hancur babak belurnya, mau juga lagi pacaran. Orang ini ya enak, apalagi playboy cap tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sana, habis anak orang macam pokok kelapa dibuatnya. Habis pokok kelapa tuh lubang-lubang, lubang sini, lubang sana. Apalagi playboy cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana, cedok sini. Kalian laki-laki nih kan, kalian akan menikah dengan perempuan dan anak kalian nanti akan anak perempuan. Ustaz, aku anakku laki-laki.
Aku laki-laki, adikku laki-laki, anakku laki-laki. Yang pertama Mizian Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, laki-laki. Kenapa tak perempuan? Mana aku tahu. Kau akan punya anak perempuan, kau punya adik perempuan, jangan sepelekan perempuan. Kalau kau jantan, jangan kau bawa bunga mawar, tapi bawalah mahar. Setuju? Hai bapak-bapak, kalau kau punya anak gadis, datang laki-laki pertama kali, kasih dia air minum. Datang kedua kali, tanya, what do you want? Kau mau apa datang kemari? Ini udah dua kali kau datang kemari. Membawa anak bapak sekali aja. Kau pikir anakku ini toples? Kami mau jalan-jalan aja pak, sebentar aja. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Tak ada mie ayam, pergi kau. Datang ibu itu dari dapur, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu. Inilah hancur dunia persilatan. Alhamdulillah, menjadi orang Aceh itu nikmat. Kenapa? Karena ada polisi wilayah Hizbah. Itulah untungnya menjalankan syariat Islam. Tidak hanya narkoba, tidak hanya judi, tapi masalah aurat laki-laki perempuan pun diatur, dan ada polisi adab yang mengurus masalah itu insyaallah. Ya Allah, jagalah bumi Nangro Aceh Darussalam ini tetap bersyariat, supaya anak-anak kami ini selamat dari zina ya Allah. Yang pacaran-pacaran segera kalian berhenti. Kalau ada anak muda buat dosa, tengok dosanya apa. Oh, dosanya pakai narkoba Pak Ustadz, kirim dia ke pesantren. Apa nama pesantrennya? BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau dosanya pacaran, nikahkan dia. Carikan perempuan, asalkan perempuan dapat, nikahkan. Tahu saya cantik-cantik kali. Ini agak panjang sedikit. Tarik nafas dulu ya. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan bekerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya bekerja, kami cuma bekerja dari jam 9 sampai azan zuhur. Ngapain kok sampai sore? Ulang saya lagi ya. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan kerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya kerjanya cuma dari jam 9 sampai zuhur. Apabila piket baru sampai azan asar. Aturan itu dibuat atas kesepakatan pegawai-pegawai. Sedangkan saya sendiri sebagai pegawai kontrak. Gimana hukumnya saya bekerja di situ Pak Ustadz? Apakah gaji yang saya terima halal atau haram? Pekerjaan itu dua jenisnya. Yang pertama yang dipakai waktunya, yang kedua menyelesaikan tugasnya. Contoh bekerja yang dibayar waktunya, masuk jam 8, keluar jam 4. Itu yang dibayar adalah waktunya. Jadi kamu masuk itu yang dibayar waktu. Dia melayani orang banyak. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 dia mesti ada di situ. Karena orang datang akan dia layani orang banyak. Yang kedua, dia bekerja asal selesai tugas habis. Contohnya dosen. Dosen tidak mesti masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Aturan yang lama. Sekarang saya tak baru karena sekarang saya tak tahu karena saya sudah keluar. Yang penting dia punya beban 12 SKS, 16 SKS, 2 SKS, 16 tatap muka. Asal sudah masuk 2 kelas 1 hari, 3 kelas pulang. Tak mesti jam 4 sore. Kecuali ada aturan mengantor, kesepakatan. Jadi kalau sudah kesepakatan itu merupakan aturan, maka dia mesti ikuti aturan itu. Kalau tak mau, keluar, buka usaha lain. Kalau tidak, maka dia berarti makan gaji buta, uang Pemda, uang rakyat. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum masuk kantor itu, tanya dulu, sistem kerja di sini ini apakah yang dipakai waktunya atau tugasnya? Kata atasan,
Tak ada tugas-tugas di sini. Pokoknya kau masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 baru boleh keluar. Cek clock pagi, cek clock sore. Itu berarti mesti gitu. Tapi kalau kata dia asal selesai tugas pulanglah. Berarti jam 12 pun selesai pulang. Ada yang 2 jam selesai pulang. Karena yang dilihat tugasnya. Yang dibayar itu mengerjakan tugasnya, bukan waktunya. Jelas? Kalau tak jelas pulang sekali lagi. Bagaimana menurut Ustadz tentang penerapan ilmu fikih, tauhid, tasawuf, serta penerapan contohnya dalam kehidupan? Perempuan auratnya semua mesti ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Pertama akidah, kedua fikih, ketiga tasawuf atau akhlak. Pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak atau tasawuf. Kenapa disebut tasawuf? Karena diambil dari kata sofa, artinya suci, mensucikan hati dari hasad, dengki, busuk hati, iri, hasad, membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Ada ustadz ceramah di masjid, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, maka bayarlah tepat pada waktunya. Itu pembahasannya tentang akidah, fikih atau akhlak? Tentang fikih, karena terkait tentang hutang piutang, muamalat. Ada ustadz ceramah, Allah itu mengetahui segala perbuatan kita. Walaupun kita berada di dalam toilet, kamar mandi berbuat dosa, sebesar ujung rambut, sebesar ujung pisau, sebesar ujung jarum, sebesar tapak kaki semut yang hitam di tengah malam yang gelap. Ini masalah akidah, fikih atau akhlak? Akidah. Marilah kita mensucikan hati kita. Jangan sampai kita dengki menengok orang. Ada orang rumah baru sakit jantung koroner, ada orang mobil baru naik darah tinggi, ada orang bini baru kita langsung mati mendadak. Ini masalah apa? Akhlak. Maka dimanapun ngajinya itu tak keluar dari 3: akidah, fikih, dan akhlak. Dari mana sumbernya? Dari hadis Jibril, akhbirni anil iman, antashhada alla antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil islam, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni anil ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seakan-akan Allah melihatmu. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Itulah penerapan dan konsep 3: iman, Islam, ihsan, akidah, fikih, dan tasawuf. Apakah berdosa jika tiap pagi sholat subuhnya lambat? Ini nampaknya mau nawar-nawar nih. Mana siapa yang tidur walam yusalli, sampai kelewatan tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang, tak nampak tulisannya. Kalau Allah tak sayang, disingkapkan Allah hijab, tertulis sini WC setan. Maka jangan sampai tidak sholat subuh. Jam itu di setel. Di Aceh sholat subuhnya jam berapa? Jam 5, astel jam 5. Saya alhamdulillah walaupun udah tua, itu jam kalau udah berbunyi pasti saya bangun. Kecuali kalau saya datang pulang lembur pengajian dari luar kota jam 3. Kalau udah jam 3 pulang saya tak tidur lagi. Bagus saya tunggu azan subuh. Karena kalau saya tertidur nanti terlewat sholat subuh. Jadi kalau ada orang Aceh sholat subuh jam 5, pulang dia ke rumah habis nonton bareng jam 4.30, Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu bukan tidur, memang sengaja tak mau sholat subuh. Bangun jam 8, sholat subuh. Heran anak saya itu Pak Ustadz, sejak dengar pengajian Ustadz sholat subuh, sholat duhanya pun berkunut sekarang. Iyalah subuh kesiangan. Karena memang susah bangun walaupun sudah memasang alarm dibangunkan oleh kawannya. Apakah ada solusi atau doa yang bisa diamalkan Pak Ustadz? Tidur cepat,
jangan sampai lambat tidur. Tidur cepat, jam 10 tidur. Oh, udah jam lewat 11, insya Allah habis ini pulang terus. Saya sejak Piala Dunia ini nggak bisa tidur cepat Pak Ustaz, karena udah terbiasa malam. Pulang dari sini, kau beli antimo, langsung tidur. Tapi sebiji, jangan sepapan. Seminggu tidurnya. Dan siang jangan tidur siang terlalu lama. Qailulah sebentar, setengah jam, 1 jam. Cepat tidur supaya mudah bangun. Saya kalau tidur jam 12 masih bangun jam 4. Masih bisa. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau sudah jam 3 saya pulang, saya tak tidur lagi. Karena kalau tidur payah bangun, tunggu-tunggu aja menulis, membaca, segala macam, mendengar. Nah, itu bangun nanti langsung sholat subuh. Begitu kuncinya. Mengenai batas menutup mukena wanita sampai dagu, apakah sebelum mengetahui apakah harus mengqadha ulang sholatnya Pak Ustadz? Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, ini kaki ini mesti ditutup, kaki, pakai kaos kaki atau pakai kain yang menutup sampai ke bawah. Mazhab Hanafi kata dia tidak. Mazhab Hanafi ini rasional. Mazhab Hanafi katanya kaki tak perlu ditutup. Kenapa tak perlu ditutup? Karena waktu berdiri kaki itu ditutup oleh kain. Waktu tegak tapak kaki itu tertutup otomatis. Waktu sedang sujud kaki itu tertutup dengan kain. Maka kaki itu di dalam. Untuk apa ditutup? Kata rasional mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, kaki itu disampul dengan kaos kaki karena dikhawatirkan terbuka. Mazhab Hanafi enggak. Kenapa? Karena waktu berdiri tapak kaki nempel ke bawah. Waktu ruku, sujud, kain menutup ke bawah. Jadi kata dia, untuk apa ditutup? Itu argumentasi orang yang kainnya kemari waktu dagu. Kenapa? Karena tak ada, karena pangkal dagu ini ke bawah, tak ada orang menengok. Mana ada orang menengok? Pangkal dagu ini ke bawah. Jadi kalau ada orang pakai mukena, di sini kainnya, maka pangkal dagu ini, kecuali kalau dagunya panjang kemari, atau dua dagunya, satu di sini, satu di sini. Itu argumentasi rasional mazhab Hanafi tentang kaki yang dikiaskannya kemari. Jadi bagi yang sudah terlanjur, dia tidak qadha lagi. Adapun yang akan datang, kalau dia khawatir, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Kalau ragu kemari, maka angkat ke sini sampai kemari sehingga tak ragu lagi. Jadi ada mukena itu yang dipasang, ada tambahan kain begini biar supaya tidak terbuka pangkal. Apa hukum barang yang ditemukan di laut? Luqatah barang yang jatuh. Likulli saqib laqib, setiap barang yang jatuh ada yang menemukannya. Nama barangnya luqatah, orang yang menemukan namanya laqib. Apa hukum barang yang ditemukan ketika bencana seperti banjir? Karena yang saya baca dalam salah satu kitab Matan Takrib, luqatah adalah barang temuan yang ditemukan di jalan, di tanah, ditemukan di jalan. Dari mana dia? Jatuh. Apa beda orang berjalan di jalan dengan orang di laut naik sampan? Beda transportasi. Di jalan dia naik kuda, naik pedati, naik kendaraan. Di laut dia naik sampan, naik perahu. Sama-sama barang yang jatuh, maka dia tetap dihitung sebagai barang temuan, diumumkan selama setahun. Kalau setahun tidak ada yang mengaku, berarti itu milik engkau. Kalau selama setahun itu ada, berarti serahkanlah kepada dia. Jadi selama setahun itu doanya, mudah-mudahan tak ada yang mengaku barangnya. Kertas terakhir. Oh, belum lagi, ada terakhir satu lagi. Kita yang selalu pasrah akan cobaan dan ujian selalu ikhlas, tapi ujian dan ujian selalu datang silih berganti. Apa yang harus kami lakukan?
Apakah ini cobaan atau hukuman? Bagaimana nasihat Ustadz untuk kami? Terima kasih Pak Ustadz, semoga Ustadz Tengku Abdul Somad selalu dalam lindungannya, amin. Adakah manusia ini yang tidak diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak ada. Nabi Adam alaihissalam diuji. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim diuji. Ujian pertama punya ayah Azar penyembah berhala. Ujian yang kedua menghadapi umat yang menyembah bintang gemintang. Ujian yang ketiga menghadapi umat yang menyembah berhala. Ujian yang keempat tidak punya anak. Ujian yang kelima punya anak mesti diasingkan ke tanah suci. Ujian yang keenam diminta untuk menyembelih anak. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Cuman kita tak tahu ujian dia. Enak kok ya, kemana-mana, jalan sana, jalan sini, aku tak bisa pergi jauh. Kenapa? Aku diuji Allah, aku di rumah aja. Kenapa kau di rumah terus? Kau tengoklah keningku berbisul. Kita sangka dia ini yang berjalan ke sana ke sini ini tak ada ujian. Enak kau ya, jalan ke sana kemari tak ada ujian. Aku sebetulnya dari tadi ini jalan sana ke sini karena berbisul juga. Di mana? Di sini. Tapi bukan berarti saya berdiri dari tadi ini berbisul. Jadi kadang kita menyangka orang lain tak ada bisulnya, padahal bisul dia lebih parah, cuman dia tak mengeluh saja. Apakah yang datang ini azab? Ada orang demam. Dari mana kita tahu demamnya itu azab? Atau demamnya itu menggugurkan dosa? Atau demamnya itu mengangkat derajat? Kan tiga kemungkinan. Tidak tahu kita. Tidak ada hadisnya kalau demamnya demam panas tinggi itu laknat, kalau demamnya demam puyuh itu ngangkat derajat. Nggak ada. Maka sikap kita kalau datang sesuatu yang tak menyenangkan, husnuzon, ana inda husnizonni abdi bi. Mudah-mudahan dengan segala musibah itu Allah melepaskan dari dosa-dosa kita. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Orang yang duri menusuk tapak kakinya, demam panas, gundah gulana, sakit kepala, kaffarallahu anhu biha sayyiati. Dengan itu Allah menghapuskan segala dosa-dosanya. Kertas terakhir. Kertas yang terakhir ini merah pula tintanya. Bagaimana cara mendekatkan atau mendatangkan jodoh untuk saya? Saya seorang akhwat. Rezeki harimau tidak tertukar dengan musang. Kalaulah rezeki musang ditangkap, tahu musang? Bukan musang king, itu durian. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, maka musang itu sudah punah di dunia ini. Apakah masih ada musang sekarang? Masih. Kalau musang itu rezekinya diambil harimau, karena harimau lebih cakarnya lebih tajam, karena harimau lebih kuat, lalu dimakannya rezeki musang, maka sudah lama musang itu punah. Namanya musang saurus. Buktinya harimau tetap ada, musang tetap ada. Itu bukti bahwa rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi yakin. Rezeki kita tak akan mungkin diambil orang. Rezeki kita mesti kita yang mengambilnya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakin rezeki itu punya kita dan kita berusaha untuk mengambilnya, insya Allah. Jadi calon suami kalian tak akan mungkin diambil oleh tetangga kalian. Amin. Malu pula orang menyampaikan. Jadi tak ada rezeki yang tertukar. Rezeki itu lebih tahu alamat kita daripada kita mengetahui rezeki kita. Begitu yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita menjadi Jabbariyah. Kalau ditanya gimana, ada ingin menikah, serahkan pada Allah. Ini bukan Ahlus Sunnah, ini Ahlul Bid'ah, namanya Jabbariyah. Sedangkan Ahlus Sunnah ada ikhtiar. Di sini ada Ustadz Ketua Ikat, ada alumni Azhar yang baru pulang, ganteng, cerdas, S2, hafal Quran, udah nikah.
Ada yang masih lajang, temui Ustadz Tengku Fadil. Tengku Fadil, ada tak stok-stok yang lama pun tak apa-apa. Temui Ustadz Tim Uas, Ustadz Nazar, ada tak yang second pun tak apa. Gitu, ada ikhtiar dan usaha. Boleh seorang wali menawarkan adiknya, anak gadisnya, ditawarkan, besok kau datang ke rumah ya, ini aku mau jumpakan sama adikku. Datanglah kalian ke rumah abang ini. Habis itu disuruhnya lah adiknya keluar. Keluar dia bawa teh manis. Kau pun kau tengoklah sambil tengok teh. Jadi harus ada usaha dan ikhtiar. Satu lagi Ustaz, jika ada yang datang dengan niat serius, bagaimana memantapkan hati? Memangnya ada pilihan lain? Macam banyak aja pilihan. Kalau udah datang itu, jadi perempuan ini begini. Perempuan ini seperti orang masuk kerja, masuk kantornya jam 8, kantor tutup. Keluar dari rumah jam 7. Jam 7 lewatlah bis pertama. Lewat bis, tang-tang, kata klakson bis. Penuh kali bisnya. Nantilah jam 7.15 berlalu satu bis. Jam 7.30 muncul bis. Memang tidak penuh, tapi nggak ada AC-nya. Nantilah 7.45 lewat ojek. Teng. Ojek pula, nanti ada bis lagi. 7.59 apa yang lewat pun jadilah. Macam paham aja tuh. Jangan banyak pilih, nanti terpilih tebu, terpilih bukunya. Makanya dalam hadis yang kalian pilih itu kata Nabi cuma 2 saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Wahai perempuan-perempuan, kalian punya wali, ayah kalian, datuk kalian, abang kalian, adik kalian, paman kalian. Kalau datang laki-laki meminang anak, keponakan, cucu kalian, 2 saja. Tardawna dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dengan dia. Kalau tak kau nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arif, akan terjadi fitnah wa fasadun arif, kerusakan. Memilih laki-laki sifatnya 2, baik agamanya, baik akhlaknya. Memilih perempuan sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya raya. Wali hasabiha, karena keturunan darah biru. Wali jamaliha, karena cantiknya, putihnya, tingginya, semampainya, rambutnya ikal, bak mayang terurai. Walidiniha, karena agamanya. Fasfar bidzatid din, pandang yang keempat karena agamanya. Karena kalau kau nikahi karena hartanya, harta binasa. Kau nikahi karena darah birunya, dipecat darah birunya. Kau nikahi dia karena cantiknya, perempuan macam bunga. Bunga itu sifatnya kembang, cantik, harum, semerbak, lalu kemudian dia pun akan layu. Satu-satunya bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan itu sekarang mukanya kresek semua isinya. Hidung kresek, dagu kresek, pipi kresek. Semua dicukur, semua disulam. Dulu kita tahu sulam kain, ini bibir disulam, mata disulam. Bangun tidur kusut semuanya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Dulu Ustaz ceramah, kata Ustaz, perempuan itu dinikahi karena 4. Karena hartanya, karena bangsawannya, karena cantiknya, karena agamanya. Tolong Ustaz carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapa aku kasih ke kamu? Tolong untuk yang ini nanti diedit. Bahaya ini. Masya Allah, tabarakallah. Apakah ada aliran sesat tarekat sebagaimana aliran akidah Usuluddin? Bagaimana pendapat Ustadz di negeri kita ini? Ada seorang ulama membawa muridnya jumpa wali Allah. Ayo murid-muridku kita jumpa wali Allah. Ya,
sampai di masjid jumpalah orang yang dikatakan wali Allah itu. Oh, itu dah wali Allah, ya itu dah wali Allah. Lalu kemudian orang yang dibilang wali Allah itu meludah dalam masjid. Lalu apa kata Syekh ini? Ayo kita pulang. Kenapa guru? Ini kan wali Allah. Ini bukan wali Allah, ini wali setan. Dari mana dia tahu itu wali setan? Memang payah berpikir kalau lagi ingat bola ini memang. Saya ulang ceritanya ya. Ada seorang ulama mengajak muridnya jumpa wali Allah. Sampai di masjid jumpa wali Allah sedang berzikir. Tapi tak lama setelah itu dia meludah dalam masjid. Lalu apa kata guru ini? Ayo kita pulang. Tapi ini wali Allah guru. Bukan, ini bukan wali Allah, tapi ini wali setan. Dari mana dia tahu ini wali setan? Karena meludah dalam. Di mana dapat kitab cerita ini? Kisah ini ada dalam kitab namanya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Penulisnya Imam Al-Qushairi. Jadi kalau mengukur orang itu sesat tidak sesat, kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, jangan ikut dia, berarti dia wali. Kisah yang kedua, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di Masjid Baghdad, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang suara, hai Abdul Qadir Jilani, kau sudah kuangkat jadi waliku, kau jangan lagi sholat karena semua dosamu sudah kuampunkan dan kau kujamin masuk surga. Lalu apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergi kau setan. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa itu setan? Karena pesannya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, kisah ini disebutkan dalam kitab Al-Lumah, ditulis oleh Imam At-Tusi, kitab tasawuf yang tua. Seorang murid berkata, "Guru, ayo kita ke majelis wali Allah. Nanti malam malaikat-malaikat turun ke bawah." Gurunya ikut. "Ya, aku mau ikut ke majelis wali Allah." Sampai di situ mereka pun berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak lama turunlah makhluk-makhluk bersayap dari langit membawa makanan-makanan. Muridnya pun berbisik, "Guru, inilah dia wali-wali, inilah malaikat-malaikat." Kata gurunya, "Jangan tengok ke atas, pandang ke bawah." Waktu ditengok ke bawah, apa yang dilengok? Rupanya kakinya semua kaki keledai. Jadi kalau badannya bersayap, kakinya keledai, apa itu? Jin. Orang bertarekat, orang berzikir, kalau tidak dapat mursyid, guru yang meluruskan, tertipu. Nama kitab judul tentang tertipu, apa judulnya? Tambihul Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu. Maka sebelum bersuluk, dalamkan tiga. Yang pertama, akidahnya. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Saat berzikir Allah 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 Allah, tiba-tiba datang cahaya bersayap dan mengatakan, akulah Allah. Apakah itu Allah? Dari mana Bapak tahu itu bukan Allah? Karena dalam sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis, berbentuk bercahaya, dia bukan Allah. Apa kata guru kami dulu di Muallimin Al-Wasliyah? Ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Ayatnya mana? 2. Laisa kamitslihi syai'un, tak ada sama dengan Allah. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Masakkan dulu tauhidnya. Yang kedua fikihnya, belajar fikih mazhab Syafi'i. Yang ketiga tasawufnya, tasawuf sunni Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, tarekatnya lurus. Inilah dia tarekat Naqsabandiyah yang dibawa oleh guru-guru kita, diwariskan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Tempat persulukan tetap ramai insyaallah, amin. Dan masjid juga tetap ramai dengan sholat berjamaah insyaallah, amin. Untuk peningkatan ekonomi Islam ke depan, pemerintah membuat Basnas. Bagaimana pandangan dan harapan Pak Ustadz? Kalau bayar zakat ke tetangga, bayar zakat ke adik, bayar zakat ke keponakan, itu sama dengan membagikan ikan.
habis dimakan habis. Tapi kalau bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mereka berikan zakatnya dalam bentuk mesin cuci. Ada ibu-ibu suaminya meninggal, anaknya 2, buruh cuci, dikasih mesin cuci, maka dia bisa buka laundry kecil-kecilan. Tidak ngasih ikan tapi ngasih pancing. Ada orang kerjanya jual goreng pisang, goreng ubi, tapi dipikul. Basnas memanggil, berikan gerobak, pakai motor, akhirnya jualannya bisa keliling. Maka kalau kita bayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional, zakatnya lebih besar, lebih manfaat, lebih berguna, maka mesti kita setorkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Abdul Somad berceramah, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Orang tak bayar zakat, bupati, gubernur, wali kota tak perlu ceramah, tak perlu khutbah, tak perlu tausiah, cukup buatkan perda, bayar zakat, potong atas, selesai. Betul? Abdul Somad apa hubungan dengan Basnas? Saya duta Badan Amil Zakat Nasional. Di mana-mana saya ceramah, saya pesankan tentang Basnas, bayar zakat, cukup dengan perda. Kalau DPRD tak mau mengeluarkan perda, buat perbuk peraturan bupati, potong atas, buat pergub peraturan gubernur, PNS, guru, pegawai, BUMN, potong atas. Jadi kalau penghasilannya yang dihitung bukan cuman gaji, karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Jadi 1 bulan itu total semua, uang gaji, uang tunjang, uang sipa, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, total semua. Zakatnya 2,5%. Jadi kalau 1 juta, 2,5%-nya 25.000. Jadi kalau dia punya penghasilan total 10 juta, berarti sebulan berapa? Emang orang kalau udah ngantuk nih payah berpikir. Kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta. Mudah-mudahan orang hajoran ini semua duitnya 100 juta di atas. Macam-macam tak yakin orangnya. Mudah-mudahan orang hajoran Labu Sel, Sumatera Utara, duitnya 100 juta ke atas. Berarti zakatnya 2,5 juta. Bayangkan kalau umat Islam, penduduk Sumatera Utara 14 juta, dibagi 50% Muslim, berapa itu? 7 juta. Membayar zakat 1 tahun 2,5 juta, itu baru 100 juta. Berapa itu? Banyak lah pokoknya, bermiliar-miliar. Kalau dibelikan cendol, berenang sambil minum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya harap kita semua membayar zakat ke Basnas insyaallah supaya merata. Saya sendiri mengajak di mana-mana karena saya sebagian dari keluarga besar Basnas. Apa hukum seorang istri umroh tidak ikut suaminya? Mengapa lakinya tak ikut? Tak ada duit. Kata Imam Nawawi, boleh berangkat tidak ada mahram untuk haji dan umroh kalau, mesti ada kalau keadaannya aman. Apakah berangkat umroh itu aman? Aman. Ketua kloter aman, yang ada di situ aman. Aku rasa tak aman Pak Ustaz. Kenapa? Karena kalau lakiku ini pergi aku tak ikut, itu ada pelakoh di situ. Ada ketua kloter, ada polisi, di pesawat aman. Maka itulah dalil perempuan boleh pergi umrah walaupun laki. Sebaik-baiknya berdua berangkat. Mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki bisa berangkat. Amin. Tapi kalau bukan karena urusan umrah, tidak ada alasan perempuan pergi sendirian. Kisah nyata, true story, bapak-bapak mengantar istrinya keluar kota, dititipkannya kepada kawan sekantor. Kutitipkan istriku ini kepada engkau ya, jaga dia ya. Menyerahkan ayam ke serigala lapar. Udah macam abangku, udah macam ayahku, udah macam adikku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah.
Jangan kasih anak laki-laki berjalan dengan anak perempuan berdua-duaan. Pergi kami mak, jangan. Selangkah kaki kau keluar dari rumah ini, selangkah pula kakiku masuk neraka jahanam. Betul ibu? Bapak pun mesti tegas. Berangkat kami pak, jangan, kata Ustaz Somad, jangan. Datang pula ibu itu dari dapur, berangkat sajalah kalian, kami dulu lebih parah daripada itu lagi. Kalau kita dulu pelaku dosa, pelaku maksiat, jangan sampai anak kita melakukan perbuatan dosa. Adik-adikku, anak-anak gadis, anak-anakku, anak-anak lajang, jangan kalian mau berjalan di bawah laki-laki. Alah, sebontak saja nyu ke topi pantai, anginnya koncang, nanti masuk angin kah? Kalau kau masuk angin muntah-muntah, yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu keluarga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa mati laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jaga harkat martabat kalian anakku. Siap? Aku ingin betul punya anak perempuan. Sampai sekarang anak laki-laki. Makanya kalau aku berceramah, aku tak pernah menceramahi. Yang ada ini adalah oma-omaku. Yang ada ini adalah uak. Pas omak bisa diulang 2 kali, omak-omak. Pas uak, takkan awak bilang burung ini, burung uak-uak. Jaga anak gadis kita ya pak, jaga anak gadis kita ya bu. Jangan sampai di akad nikah, hari yang sakral dan suci, disitulah bapak tuh mengamuk, ku nikahkan engkau dengan anakku, jangan kau datang kemari dikupijakkan batang leherku nanti. Marah. Padahal mestinya di situ dia dengan lembut dan tersenyum. Hai anakku, iya papa. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Betapa indahnya. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran putus. Semua anak Tanjung Balai yang pacaran-pacaran ini putuskan ya Allah. Nah, selesai kalian. Putus dia di hari Senin ini, dan besok dipinang dengan bismillah. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau gagah, kalau memang kau perkasa, kau tak datang membawa bunga mawar, tapi kau datang membawa mahar. Betul? Jangan sia-siakan anak perempuan. Ibu yang punya anak perempuan, man ala salasa banatin, siapa yang merawat menjaga 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, wa asana ilaihinna, buat baik sampai mati 3 anak perempuan, falahul jannah. Ibu yang punya anak perempuan 3 orang, angkat tangan. Ibu sudah punya tiket masuk surga. Yang punya anak perempuan 2 orang, tambah 1 lagi. Siap bapak menambah? Alah, malu pula kalian. Dalam hatinya itulah yang kutunggu-tunggu Ustaz. Dapat ku alasannya bayar. Saya lihat ada spanduk umroh akbar bersama UAS. Apakah betul itu Pak Ustaz? Spanduk itu betul, tak salah lagi. Cuma yang ada di bawah itu entah panitia penerimaan, aku tak tahu. Banyak betul orang tuh. Kami mau ikut bersama Pak Ustadz, coba tanya. Soalnya terbatas hanya 2.000 orang. Yang tak bisa bulan Februari, bisa berangkat bulan Agustus nanti. Mudah-mudahan panjang umur. 2 gondangnya, hidup ibu, hidup aku, sama kita berangkat. Asal jangan bapak ibu hidup, aku mati. Kalaupun aku mati, bapak ibu tetap berangkat. Kirimkan aku Al-Fatihah dari Makkah. Siap? Asal dipancing mati setuju saja lah orang bayar. Koci hatiku ya. Kawan saya sholatnya itu sering ketinggalan. Orang ketinggalan itu sekali-sekali. Kalau selalu itu bukan ketinggalan, sengaja. Sering ketinggalan saat sholat berjamaah. Kadang imam sudah sujud, dia belum juga ruku. Oh, itu maksudnya. Mungkin dia ini pakai slow motion. Allahu Akbar. Dia pelan. Lambat dia sujud, belum juga ruku. Apakah
Apakah tidak dikatakan masbuk dia Pak Ustadz kalau sampai dia tinggal satu rukun, ditinggalkannya sempurna, maka dia sudah tidak bermakmum lagi. Kalau sampai imam selesai sujud, dia masih juga bangkit dari ruku, lewat satu rukun, maka dia sudah tidak dianggap lagi berjamaah. Dan imam pun janganlah pula terlalu cepat. Ini dua gondangnya ini. Kalau tidak makmum nih lambat, imam nih terlalu cepat. Ada juga imam nih cepat macam pokok buluh di topi pantai. Pas ditanya siapa punya imam itu tadi, Valentino Rossi. Imam tidak boleh kurang dari satu tasbih yang sempurna. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Allah sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apakah kalau sholat itu mulut bergerak atau tidak? Datang sahabat namanya Khabbab ibnul Ars. Siapa namanya? Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, kau pernah menengok Nabi sembahyang? Iya. Kau sahabat Nabi? Betul. Bagaimana Nabi sholat? Mulutnya bergerak atau tidak? Nabi sholat zuhur, sholat asar, mulutnya tetap bergerak. Allahu Akbar. Salah satu sebab supaya sholat kita ada tumak ninahnya, mulut bergerak. Kenapa orang bisa sholat cepat betul? Karena mulutnya tak bergerak. Allahu Akbar. Tahapu dibaca. Apakah mulut Nabi bergerak? Ya. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyati. Ku tengok jenggotnya bergoyang. Jenggotnya bergoyang karena rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena dia membaca.